Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Chelsea Yuliana SMPD, dosen tetap pada program studi Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasih. Saat ini, saya tengah mengikuti program sertifikasi dosen. Video ini merupakan bagian dari PDD UKT-PT bidang pengajaran untuk menerapkan atau memaparkan mata kuliah yang saya ampuh dan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus atau inklusi. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, mata kuliah ini bermula pada pencapaian CPL melalui penguasaan konsep teoritis, perancangan asesmen, penyusunan PPI, dan RPP inklusif, pemecahan masalah, ragam kebutuhan khusus, hingga kemampuan mengkomunikasikan karya inovatif secara lisan dan tertulis. Pembelajaran dirancang menggunakan kerangka delivery, interaction, dan assessment dengan model pembelajaran project-based learning yang dipadukan dengan metode demonstrasi kelompok, studi kasus, presentasi interaktif, praktik, kolaborasi kelompok, serta respon kreatif. Penilaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah ini dirancang secara profesional dan komprehensif dengan rincian komponen penilaian sebagai berikut. Aktivitas partisipatif sebesar 29%, hasil proyek sebesar 43% sebagai wujud penerapan model PJBL, tugas sebesar 9%, kuis sebesar 9%, ujian tengah semester sebesar 5%, serta ujian akhir semester sebesar 5%. Komposisi penilaian ini memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya menguji aspek kognitif, tetapi juga mengapresiasi keaktifan, kolaborasi, dan produk karya nyata mahasiswa secara utuh. Adapun referensi mata kuliah ini bersumber dari buku referensi karya saya sendiri, buku referensi para ahli, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan guna mendukung penguasaan ilmu pengetahuan mahasiswa. Pada pertemuan ke-15 ini, kegiatan pembelajaran berfokus pada inovatif berupa alat peraga berbasis sensori atau Montessori untuk anak berkebutuhan khusus. Melalui sesi, mahasiswa dilatih secara langsung untuk menghasilkan karya nyata. Pada akhir rangkaian mata kuliah, mahasiswa tidak hanya dibekali pemahaman teoritis, tetapi juga didorong secara kreatif untuk menyusun karya inovatif yang nantinya akan didaftarkan, mendapatkan haki, serta diterbitkan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai interaksi kelas yang inspiratif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam penilaian sertifikasi dosen ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Karena tadi sudah di absen, langsung saja kita masuk dalam pembelajaran hari ini. Di pertemuan ke-15 ini, kegiatan pembelajaran kita berfokus pada tujuan, di mana mahasiswa mampu membuat karya inovatif berupa alat peraga berbasis sensori atau Montessori untuk kebutuhan anak berkebutuhan khusus, ya. Oke, kemarin kita sudah melakukan studi lapangan ke SLB 1 Kota Raja, ya. Kita bisa lihat keragaman hambatan peserta didik yang ada. Menurut kutipan dari buku yang Ibu buat, ya, Yuliana C. et al. Halaman 36 tahun 2025. Salah satu landasan utama dari pendidikan inklusif adalah prinsip keadilan dan penghapusan diskriminasi. Artinya, semua peserta didik harus diperlakukan dengan adil. Tidak boleh diperlakukan berbeda karena latar belakang etnis, ekonomi, fisik, dan intelektual, ya. Ada sekitar 35 tenaga pendidik dan bermacam-macam anak ABK di sekolah tersebut, ya.
Oke, permasalahan utama itu masih didominasi mengatasi hambatan PDBK. Jadi di dalam SLB tersebut, guru-guru masih fokus bagaimana hambatan anak-anak itu tidak menjadi hambatan. Misalnya, ya, mereka mengurangi atau memberikan pembelajaran, ya, supaya hambatan itu tidak terlalu, tetapi tidak dioptimalisasikan dengan alat peraga yang benar-benar merespon semua indera mereka atau indera yang bisa mereka gunakan, ya. Lalu keterbatasan media ajar taktil atau 3 dimensi di kelas. Coba Ibu tanya sama kalian kemarin, apakah kalian bisa melihat media atau alat peraga di kelas? Bisa, Ibu. Ada? Ada. Apakah sudah 3 dimensi? Belum. Ada yang sudah. Ada yang sudah. Baik, Ibu. Yang kita lihat ada yang sudah tapi ada juga yang belum, Ibu. Oke, ada yang sudah dan ada yang belum, ya. Lalu kapasitas guru dalam inovasi media masih terbatas, ya. Mengingat kembali masalah, ya, di dalam sekolah tersebut, ya. Banyak lulusan yang tidak sesuai dengan jurusan, ya. Jurusan pendidikan inklusi di situ, ya, begitu. Oke. Coba saya kembalikan lagi, ya. Mengingatkan kalian kembali apa itu pendekatan multisensori. Jadi multisensori itu adalah teknik pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu indera dalam satu waktu. Tujuannya untuk membantu otak memproses informasi secara lebih mendalam melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, dan gerakan yang sering disebut dengan metode FACT. Lalu menggunakan bahan daur ulang untuk media ini bukan hanya langkah ramah lingkungan, tetapi juga sangat kaya akan tekstur dan variasi yang sulit didapatkan dari material pabrikan. Jadi, kalau kita membuat media yang tepat untuk hambatan siswa tersebut, ya, kita juga bisa menggunakan sampah-sampah yang bisa kita adopsi untuk membuat media ajar tersebut, ya. Di sini ada komponennya, ya. Ada yang masih ingat? Ya. Jadi dalam merancang ini kita membutuhkan aspek berikut, ya. Penglihatan, ya. Gunakan kontras warna, ya. Lalu auditory, pendengaran, ciptakan media yang menghasilkan bunyi, ya. Lalu kalau taktil apa? Masih ingat? Perabaan. Apa? Tekstur. Tekstur, ya. Perabaan. Kalau kinestetik bagaimana? Pakai gerakan. Pakai gerakan atau di mobile, ya. Jadi alat peraga atau media pembelajaran itu bisa dipasang atau lepas, ya, begitu. Oke. Baik, ya, rekan-rekan mahasiswa, minggu lalu kalian semua dari kelompok 1 sampai 10 telah menyelesaikan tahap awal PJBL, ya, yaitu observasi dan wawancara mendalam di SLB. Berdasarkan data yang kalian kumpulkan, saya mencatat ada 3 temuan umum, ya, yang menjadi dasar mengapa kalian memproduksi alat peraga Montessori tersebut, ya. Yang pertama, karakter hambatan ABK yang variatif. Coba kemarin kalian setelah mendapatkan apa saja? Tunarungu. Tunarungu, apalagi? Tunanetra. Tunagrahita, Tunanetra. autis, apalagi ya? Apalagi? Tunawicara, apalagi? Tunanetra, ya, banyak ya. Oke, kalian mengamati ragam hambatan mulai dari tunarungu, tunagrahita hingga autis pada rentang usia sekolah dasar, dari TK, ya, sekolah dasar, SMP hingga menengah. Masalah terbesar yang kalian temukan di lapangan adalah rendahnya kemampuan
memahami konsep Abstrak. ya, konsep abstrak sesuai dengan teori apa? Jean Piaget ya. Jadi anak-anak sekolah dasar atau anak-anak bahkan anak-anak yang mempunyai hambatan, dia sulit untuk merekonstruksi sesuatu yang abstrak. Makanya harus kita realkan dengan media ajar ya. Oke. Contohnya ya seperti matematika, dasar, bahasa dan cerita serta rentang perhatian, attention span. Anak yang sangat pendek, rata-rata hanya bertahan 2 sampai 15 menit sebelum mereka bosan dan terdistraksi, ya. Yang kedua adalah ketimpangan stimulasi indera di kelas. Hasil refleksi kalian menunjukkan bahwa pembelajaran di sekolah masih didominasi oleh metode ceramah dan media visual datar. Akibatnya, indera penglihatan visual terus-terusan digunakan sementara indera peraba atau taktil dan kinestetik anak justru kurang atau bahkan tidak terstimulasi sama sekali selama proses pembelajaran. Ya, yang saya ingat itu ada ya, anak tunarungu ya. Matanya masih indera penglihatannya masih bisa ya. Tapi gurunya itu cenderung memberikan video-video saja, ya? Masih ingat? Masih. Ya. Tetapi guru itu tidak sadar bahwa ada indera lain yang bisa digunakan, betul tidak? Betul. Contohnya apa? Peraba, indera peraba. Indera peraba, ya. Itu sebenarnya yang harus dicoba oleh gurunya, ya. Oke. Yang ketiga adalah urgensi multisensori dan yang aman. Dari wawancara dengan guru-guru SLB disimpulkan bahwa anak-anak ini sangat mendesak membutuhkan alat peraga yang konkret yang bersifat multisensori, bisa dilihat, sentuh, dan dimanipulasi. Selain itu, bahannya harus aman, bertekstur jelas, ya, serta berwarna cerah untuk memancing apa? Fokus mereka. Oke, baik ya. Waktunya untuk presentasi media ajar atau alat peraga yang kalian ciptakan. Oke, baik ya. Ya, berangkat dari ketiga temuan tadi ya. Kalian mendesain proyek alat peraga Montessori ini sebagai solusi nyata. Hari ini mari kita uji coba dan demonstrasikan produk yang sudah kalian buat di kelas ya. Silahkan jabarkan apa nama media yang kamu buat. Yang kedua adalah alat ini didesain untuk anak dengan hambatan apa. Lalu yang ketiga, apa saja indera yang digunakan dalam berproses ya pada media yang kamu buat. Nah, silakan. Baik, di sini nama media yang kami buat yaitu papan membaca atau papan suku kata. Papan suku kata ini bisa digunakan untuk mengenalkan huruf, mengenalkan warna, dan juga menyusun kata sederhana. Contohnya bisa seperti baca dan juga kata-kata pendek lainnya. Papan suku kata ini bisa digunakan untuk anak berhambatan khusus seperti tunagrahita ringan, disleksia, dan juga ada ADHD dan autisme. Alat autovisual yang digunakan yaitu seperti gerak atau kinestetik tadi yang sudah disebut oleh Ibu, dan juga ada indera peraba seperti meraba bentuk huruf yang menonjol ini, dan juga indera penglihatan bisa melihat bentuk huruf dan juga warna. Akhir itu mungkin indera pendengar saja. Nama huruf dan juga suku kata. Itu saja. Dan cara penggunaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan media ajar ini atau media papan membaca yang telah kami buat. Di sini itu ada motorik halus. Motorik halus yang di sini itu menjelaskan bahwa
anak yang mempunyai kebutuhan khusus harus menggunakan jari telunjuknya untuk meraba yang telah dijelaskan oleh teman saya Jacqueline bahwa ada indera peraba untuk menggunakan jari telunjuk untuk memegang abjad yang telah disediakan di papan ini untuk meraba abjad A, B, sampai dengan huruf selanjutnya yaitu huruf Z. Yang kedua yaitu motorik kasar. Motorik kasarnya yaitu cara menggunakan spidol untuk menulis abjad seperti contohnya seperti huruf A menggunakan abjadnya secara berulang dan juga contohnya seperti begini, ada huruf A, dan BA, CA, BA, CA dibaca baca. Jadi itulah cara penggunaan media ajar papan membaca yang akan digunakan oleh anak berkebutuhan khusus seperti disklesia dan autisme dan juga tunagrahita. Demikian hasil Bisa baik ya. presentasi kami. Apakah huruf ini bisa dimanipulasi atau dipindah-pindahkan? Baik di sini, terima kasih Bu. Baik di sini huruf baik di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan media ini, yaitu seperti kita bisa mencabut media ajar ini dan juga bisa memasang kembali. Jadi kita dapat memudahkan anak untuk menggunakan media ini dengan cara melepas dan juga menempelkan abjad ini kepada perekat ini sehingga sehingga dapat dilepas pasangkan seperti begini agar mudah dipahami dan juga mudah untuk memudahkan anak-anak dalam mengikuti pembelajaran papan membaca. Sekian. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh dulu. Yeah. Baik ya. Tadi sudah dijelaskan. Apa nama alat peraganya? Papan membaca. Papan membaca. Coba mari kita telusuri dan refleksikan alat peraga ini ya. Tadi ya, saya mau minta penjelasan dari salah satu dari kalian ya. Apakah alat peraga ini bisa digunakan untuk anak-anak dengan hambatan yang tadi dijelaskan teman-teman kalian? Ya, yang pertama. Yang kedua, lalu apakah alat peraga ini ya sudah aman dan safety ya digunakan untuk anak-anak itu? Coba silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, baik. Coba bagaimana? Baik, saya akan menjawab. Namanya? Nama saya Thomas Baru. Oke, bagi Thomas. Saya akan menjawab. Media ini dapat menstimulasi motorik halus anak disleksia dan tunagrahita melalui kegiatan seperti memegang, menyusun, mencongkokkan dan memindahkan bagian-bagian media. Terus selanjutnya aktivitas tersebut membantu melatih koordinasi mata dan tangan, kecepatan gerakan jari, serta konsentrasi anak. Selain itu, bahan yang digunakan aman karena tidak tajam, tidak mudah pecah, dan berukuran cukup besar. Oke. Mungkin dari saya begitu. Terima kasih. Oke, baik. Coba saya mau tanya lagi, nanti boleh dioper ya mic-nya ya. Saya mau tanya lagi kepada teman-teman yang lain
ya. Apa yang membuat menurut kamu anak-anak bisa fokus ke alat media itu? Coba tunjuk tangan. Oke, boleh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini menurut saya dengan alat media ajar tersebut Ibu, itu sangat membantu Ibu. Sehingga anak-anak kalau dari pendidikan yang kita lihat kemarin, tenaga pendidiknya hanya memakai media secara video Ibu. Ya. Dengan mereka punya hambatan banyak Ibu. Mungkin disleksia, apa segala macam, tunarungu Ibu. Itu mereka nggak bisa langsung menangkap video pembelajaran seperti begitu Ibu. Nah, jadi kita membuat media ajar itu Ibu. Untuk bagaimana mereka bisa merespon cepat. Mungkin Ibu, dengan bermacam hambatannya. Ya, baik, terima kasih. Lalu kalau untuk anak autis, dari alat media itu apa yang membuat mereka menarik? Coba dilihat dulu alatnya. Ya. Lihat dulu alat ini. Lalu apa yang membuat mereka tertarik dengan alat media ini? Ya, Baik Ibu, saya izin menjawab. Menurut saya anak-anak dengan berkebutuhan hambatan autis itu mereka mengapa tertarik dengan media ajar yang kita buat karena pada huruf atau abjad dari A sampai Z itu memiliki warna yang berbeda-beda. ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ya. Baik ya, terima kasih sudah mempresentasikan ya media ajar dengan baik ya. Lalu kita masuk dalam bagian penutup ya, masuk dalam refleksi. Yang saya ingin ketahui dari kalian, bagaimana kalian bisa mengikuti proses ya pembuatan alat atau media ini. Lalu apakah alat media ini sesuai dengan hambatan anak tersebut ya? Coba dari kalian ada yang bisa menyampaikan? Oke, boleh tolong Dapur. Ya, perkenalkan nama saya Dwi. Ibu, saya ingin menjawab apa saja yang dapat dipelajari anak-anak dari papan membaca ini. Yang pertama, mereka dapat mengenal huruf alfabet dari A sampai Z. Yang kedua, melatih kemampuan membaca pemula. Yang ketiga, mengembangkan kreativitas dalam membuat media pembelajaran. Yang keempat, melatih keterampilan motorik saat menyusun dan menempel. Ya. Yang kelima, meningkatkan kerjasama komunikasi dalam kelompok. Kaitannya anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan papan membaca itu sesuai dengan keterampilan hambatannya. Yang pertama, membantu menyederhanakan proses pemahaman abstrak, huruf, dan menjadi bentuk visual yang konkret. Yang kedua, papan membaca ini juga sangat efektif untuk anak yang kesulitan merangkai huruf menjadi suku kata karena pemisahan visual antara huruf. Yang ketiga, penggunaan warna-warni pada papan membaca itu yang kontras pada huruf di belakang atau latarnya warna hitam itu membuat mereka fokus atas warna dan memberi perhatian pada objek yang dipelajari dari papan membaca itu. Jadi warna hitam pada belakang huruf yang warna-warni itu membuat anak-anak menjadi fokus supaya mereka bisa menempel huruf-hurufnya itu. Oke, baik. Mari kita tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, baik ya. Jadi dari refleksi yang diberikan oleh teman kalian, ya, kita sebagai guru atau calon guru harus bisa ya berinovasi, membuat media ajar atau alat peraga yang mendukung hambatan siswa. Ya, memang menjadi guru di zaman saat ini tidaklah mudah ya. Banyak administrasi, ya, banyak kemahiran yang harus kita buat, harus kita lakukan, ya. Ditambah lagi kita harus memperhatikan siswa-siswa di dalam satu kelas. Apakah nanti misalnya kalian ditempatkan di sekolah negeri atau swasta, di dalam kelas tersebut adakah siswa-siswa berkebutuhan khusus, ya. Makanya tujuan dari mata kuliah ini adalah kalian dirancang sedemikian rupa supaya siap menerima anak-anak dengan hambatan tersebut.
ya. Anak-anak dengan hambatan tersebut bukanlah kita tolak, ya. Tetapi mari kita rangkul, kita buat media yang bagus, kita buat ya pembelajaran yang sesuai dengan hambatan mereka, supaya hambatan-hambatan itu tidak menjadi hambatan kembali, ya, menjadi sesuai mencapai tujuan pembelajaran yang kita tentukan, ya. Baik, tadi refleksi sudah, ya. Sekarang saya mau minta kesimpulan, ya, kesimpulan pertemuan kita ya, dari pertemuan 1, 2, 3, ya, mengenai macam-macam anak berkebutuhan khusus, ya, membuat media ajar, membuat modul ajar, ya. Lalu di terakhir ya, kemarin kita berkesempatan untuk turun lapangan ke SLB dan melihat secara langsung dan real bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus itu nyata, ada. Coba saya mau minta salah satu dari bagian sini atau di sini, coba boleh angkat tangan. Oh iya, boleh. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Alexa. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari awal kita mulai mata kuliah ini sampai dengan kita turun lapangan kemarin. Berawal dari proses pembelajaran yang kami ikuti dan dibimbing oleh Ibu sampai dengan kami turun ke sekolah SLB 1 Jayapura, kami sekelas berembuk bahwa kami harus membuat satu media ajar untuk disumbangkan atau dikasih ke sekolah luar biasa yang di sana, karena kami lihat kurangnya media ajar yang benar-benar digunakan yang melibatkan multisensorik. Contohnya seperti media ajar yang kami buat yaitu papan membaca. Di situ sasarannya kepada hambatan tunagrahita, disleksia, ADHD, dan autisme. Proses penggunaan media ini melibatkan beberapa indera sekaligus, yaitu indera penglihatan, indera peraba, indera pendengar, dan indera pergerakan. Media ini juga menanamkan prinsip self-loading, di mana anak dibimbing dari tahap yang paling sederhana mengenal huruf tunggal ke tahap yang lebih kompleks, suku kata dan kata secara sistematis. Dan menurut saya, kita sebagai calon guru atau guru perlu menggunakan metode yang bervariasi serta menciptakan suasana belajar yang menarik agar hambatan yang muncul itu Ibu dapat diminimalkan dan tujuan pembelajaran membaca dapat tercapai dengan optimal. Mungkin itu saja Ibu. Ya baik, kita beri tepuk tangan. Baik ya, terima kasih sudah mengikuti ya kegiatan pembelajaran pendidikan inklusi dari awal sampai akhir, ya. Dari kalian semua, kita semua hebat, calon guru hebat, dan kita juga harus mampu ya menangani semua masalah yang ada di dalam kelas kita, ya. Baik ya, dari alat atau media pembelajaran yang kalian buat, saya akan nilai sesuai dengan rubrik, ya, rubrik penilaian yang ada pada modul kita. Ya. Lalu kegiatan lanjutan dari kemarin ya, dari kalian turun lapangan, saya akan meminta ya tugas lanjutan, yaitu membuat laporan kegiatan pada kegiatan kemarin ya. Minggu depan di hari yang sama saya akan tunggu dikumpulkan dalam bentuk makalah ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, baik. Terima kasih untuk partisipasinya. Mari sebelum kita tutup, saya mau minta tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih. Selamat pagi.